Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani ya rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Fiqhul Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk nama Al-Mu'minu dan As-Sadiqu. Dua nama, Al-Mu'min dan apa? As-Sadiq. Jadi boleh kasih nama anak Abdul Mu'min atau Abdus Sadiq. Ya, Abdus Sadiq. Ya, Abdus Sadiq jarang ini ya. Abdul Mu'min ada? Ada ya, Abdul Mu'min. Beliau berkata di sini, waqad warada ismullahil mu'min, dan telah datang nama Allah Al-Mu'min fi ayatin wahidatin, pada satu ayat saja, dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Surat apa? Al-Hasyr ayat 23. Ketika Allah katakan huwallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tiada ilah yang hak. Ingat takdirnya kemarin adalah tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan alasan kenapa Allah itu adalah ilah yang hak, satu-satunya ilah yang hak untuk disembah. Alasannya melalui nama-nama dan sifatnya. Ya, yang pertama Al-Malik, kan Allah Al-Malik. Yang kedua Al-Quddus. Yang ketiga As-Salam. Yang keempat apa? Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Allah sebutkan beberapa nama yang pastinya di dalamnya juga mengandung sifat. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Di sini syahidnya Allah menamakan dirinya Al-Mu'min. Ya, padahal hambanya juga manusia yang beriman diberi nama juga sebagai apa? Mukmin. Misalkan qad aflahal mu'minun. Ya, walaupun bentuknya jamak, tapi sama-sama apa? Ada nama mukmin. Ya, ibaratnya di dalam Al-Qur'an saja ada dua kata yang sama pelafatannya, penulisannya, tapi yang satu disematkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang ini disematkan kepada siapa? Si hamba, si manusia, si makhluk, maka sesuai dengan yang ada pada makhluk dari kelemahannya, kekurangannya dan seterusnya. Ya, jangan kayak model kemarin kita belajar di Aridul Jahal. Padahal kalamnya Syekhul Islam di sini bilang ada masalah zahirah dan masalah khafiyah. Sedangkan di sini bilang apa? Tidak ada. Jangan cuma ambil sepotong. Jadi mami ya, tapi lihat konteksnya. Ini sedang berbicara masalah apa? Yang di sini sedang bicara masalah apa? Sama juga dalam masalah uzur bil jahal. Ya, ketika Syekh Fauzan bilang di sini nggak ada uzur, terus di sini bilang ada apa? Ada uzur. Padahal dari satu sumber yang sama. Seharusnya kan mikir, yang di sini Syekh tidak memberikan uzur dalam konteks apa? Ya, sedangkan memberikan uzur dalam konteks apa? Ya, sebetulnya paham, sudah ngerti, cuman ya penyakit dalam hati. Assalamualaikum. Ya, bukan sekali dua kali dengar, ya sudah berkali-kali. Mafhum? Nah, di sini juga Allah tegaskan Allah punya nama mukmin. Sedangkan si hamba juga punya nama apa? Mukmin. Apakah nanti maknanya sama gitu? Hakikatnya sama? Pasti akan jauh berbeda. Bisa diam ya? Mafhum? Boleh sama dalam lafaz, boleh sama dalam makna umum, tapi hakikat sebenarnya disandarkan kepada siapa?
Ketika disandarkan kepada Allah, ya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Ketika disandarkan kepada makhluk, maka sesuai dengan apa yang ada pada sifat makhluk dari kekurangan. Nah, itu nama Allah yang pertama adalah apa? Al-Mu'min. Dalilnya surat apa? Al-Hasyr. Kita lanjutkan wal iman. Nah, di sini Syekh Abdul Razak hafizallah mulai berbicara sifat atau makna yang ada di dalam nama Al-Mu'min, yaitu sifat iman. Maka iman yarji'u ma'nahu ila tasdiq wal iqrar. Berarti iman atau mukmin namanya sifatnya adalah iman, bermakna tasdiq, berarti membenarkan. Iqrar, mengakui. Ini inti. Kemudian beliau berbicara lawazimnya. Wa ma yaqtadihi dzalika minal irsyad, dan segala sesuatu yang melazimkan atau menuntut adanya irsyad. Irsyad itu bimbingan, arahan. Wa tasdiqi as-sadiqin, dan membenarkan orang-orang yang jujur. Wa iqamatil barahin ala sidqihim, dan Allah hadirkan, tegakkan bukti-bukti akan kejujuran orang-orang yang jujur tadi. Kembali ke situ, inti makna al-mu'min ya artinya membenarkan. Sudah ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala benarkan, segala ucapan Allah, Allah benarkan. Kemudian orang-orang yang jujur nanti Allah akan benarkan. Dengan cara apa? Allah tunjukkan bukti-buktinya akan kejujuran orang tersebut. Jadi jangan khawatir kalau kita jujur, Allah yang akan membenarkannya, karena Allah mukmin. Ya, karena Allah apa? Mukmin. Mungkin hari ini belum datang buktinya, sabar saja. Ya, selama dia punya pegangan yang kuat, dalil yang kuat, bahwasanya inilah betul-betul pemahaman salaful ummah, ya, nanti Allah yang akan tasdiq, membenarkan dia. Allah yang akan menghadirkan bukti-bukti untuknya. Makanya sabar. Ya, makanya jangan istijal. Apa istijal? Tergesa-gesa, terburu-buru. Ya, pasti janji Allah adalah hak. Makanya nama mukmin digandengkan dengan shadiq, karena shadiq bermakna benar. Ya, kalau orang dulu kan ngaji selalu ditutup dengan apa? Shadaqallahul azim. Apa artinya? Maha benar. Gitu. Maka shadiq bermakna yang maha benar dalam ucapannya nanti, dalam janjinya, dalam perkataannya, bahkan dalam ancamannya. Janji Allah itu hak, ucapan Allah itu hak, ancaman Allah juga adalah hak. Nah, itu makna shadiq, nanti dibahas di belakangnya. Tapi sekarang kita bahas yang apa dulu? Mukmin. Jadi mukmin namanya, sifatnya yang di dalamnya atau yang terkandung dalam nama mukmin, ya intinya adalah tasdiq, membenarkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala membenarkan, kemudian juga memberikan arahan, memberikan bukti akan kebenaran orang-orang yang jujur. Nah, di sini menariknya Syekh Abdul Razak membawakan ucapan Mujahid rahimahullah. Ya, beliau Mujahid termasuk ahli tafsir mengatakan atau mendefinisikan mukmin. Al-mu'minu adalah, kata beliau, alladzi wahhada nafsahu, adalah zat yang mengesahkan dirinya biqaulihi, dengan ucapannya syahidallahu annahu la ilaha illahu. Jadi beliau menafsirkan nama mukmin dengan ayat Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ayo tuh fikihnya dari mana coba? Lihat nih, Mujahid nih ketika menjelaskan nama Allah mukmin berdalil dengan Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Apa artinya? Allah bersaksi bahwasanya dialah satu-satunya ilah yang hak, atau tidak ada ilah yang hak kecuali dia. Lihat dari kata syahida, berarti apa? Allah membenarkan. Ya kan, bersaksi Allah. Mafhum? Berarti ketika Allah bersaksi, berarti Allah sedang membenarkan. Membenarkan apa? Makna yang agung, yaitu makna tauhid. Dari syahid yang paling agung, yang paling besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am yang Allah katakan, "Qul ayyu syai'in akbaru syahada." Qulillah, katakanlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ya sebagai syahid, sebagai saksinya yang membenarkan.
atas masyhud. Masyhud itu yang dipersaksikan, yaitu kalimat tauhid atau la ilaha illallah. Lihat fikihnya Mujahid ketika mendefinisikan mukmin dengan ayat Ali Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ini menunjukkan Allah yang membenarkan kalimat la ilaha illallah. Nanti konsekuensinya Allah akan menolong membenarkan hamba-hambanya juga yang ikut bersaksi kalimat la ilaha illallah, yang ikut mengedukasikan, mengajarkan. Allah yang akan tolong, Allah yang akan membenarkan. Karena Allah shadiq, Allah juga maha benar janjinya, maha benar ucapannya. Sudah ya, fikihnya siapa? Mujahid rahimahullah ketika mendefinisikan nama al-mu'min. Ya, padahal salaf luar biasa ya kalau mendefinisikan, ya sudah, kasih apa ya topiknya, kasih ayat, selesai. Ya, barokahnya luar biasa. Mafhum di situ tersirat makna yang dalam, bahwasanya di dalam nama mukmin ada bentuk tasdiq. Apa tasdiq? Membenarkan, mengiyakan, mengakui akan kalimat la ilaha illallah. Jadi yang bersaksi benarnya tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah, ya Allah sendiri. Kemudian orang-orang diikutkan malaikat, kemudian ulul ilmi dan seterusnya. Maka Allah juga akan membenarkan orang-orang yang bersaksi dengan dua kalimat tauhid ini atau kalimat syahadat ini. Bisa dipahami sampai sini? Ya, paham ya? Nama Allah apa ya? Mukmin. Ya, inti mana mukmin adalah tasdiq, ya iman. Berarti bermana tasdiq, membenarkan, mengakui, mengiyakan. Ketika Mujahid mendefinisikan mukmin bahwa ayat apa? Ali Imran, surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Kalau ditanya bagaimana sisi pendalilannya? Karena di situ konteksnya Allah sedang membenarkan, ya, sedang mengiyakan atas sebuah kalimat yang agung, yaitu kalimat apa? At-tauhid. Itu intinya. Nanti lawazimnya Allah juga akan membenarkan, menghadirkan bukti-bukti akan kejujuran orang-orang yang ikut bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk disembah, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali siapa? Kecuali Allah. Maka jangan khawatir, karena Allah mukmin. Ya, suatu saat Allah akan tampakkan kebenaran, suatu saat Allah akan ya menghadirkannya. Maka bersabar, ya jangan istijal. Yang penting sekali lagi beragama itu punya dalil, ya punya mentor para generasi salaful ummah, bukan dari sekedar tokoh atau orang-orang yang dianggap memiliki gelar dan seterusnya. Tidak, patokan al-haq adalah dalil. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah membawakan sebuah hadis yang menunjukkan bahwasanya al-mu'min bermakna apa? Tasdiq. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar." Apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, dua. La ilaha illallah wallahu akbar. Bebas. Karena zikir ada dua nanti, mutlak dan muqayyad. Kalau mutlak ya tidak terikat dengan angka, tidak terikat dengan waktu, itu mutlak. Ya kalau muqayyad terikat dengan kejadian, dengan waktu, dengan peristiwa. Seperti hujan, kita baca Allahumma shayyiban nafi'an. Kapan dibacanya? Kalau hujan. Kalau nggak hujan nggak usah dibaca. Ya kalau ada petir baca, kalau masuk kamar mandi baca. Jangan nggak masuk kamar mandi dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabas. Jangan, karena dia zikirnya terikat. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur dan seterusnya. Dia terikat. Nah, ini termasuk zikir yang sifatnya apa? Mutlak. Ya mungkin dia sambil bawa motor, mungkin dia lagi senggang i'tikaf di mana? Di masjid. Dia ucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Allah berkata, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan berkata menjawab dari zikirnya si hamba tadi, sadaqa abdi, hambaku telah benar.
Berarti apa? Ada makna tasdik. Allah membenarkan si hamba yang bersaksi la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Allah katakan lagi, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang hak kecuali saya, wa ana akbar, dan akulah yang paling besar. Ini zikir yang pertama, gampang, la ilaha illallah Allahu akbar. Ada 2 menit? Enggak, 2 detik ada enggak? 3 detik coba hitung, ada enggak? La ilaha illallah wallahu akbar. Anggaplah 5 detik. Ya, tapi ketika dia zikir seperti ini, maka Allah akan menjawab sadaqa abdi, hambaku telah benar. Kemudian zikir yang kedua, wa idza qala la ilaha illallah wahdah. Ya, ini gampang lagi, la ilaha illallah wahdah. Pendek. Tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah semata. Maka Allah akan berkata, sadaqa abdi, hambaku telah benar. Sekali lagi, di sini ada makna tasdiq, Allah membenarkan. La ilaha illa ana wahdi, memang tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali aku, kata Allah. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ditambahin sekarang syarikalah, la syarikalah. Ya, ini zikir-zikir sekali lagi yang mudah diucapkan, tapi ya ada bentuk jawaban dari Allah, ada bentuk Allah mentasdiq, Allah membenarkan. Nah, berarti ini menunjukkan Allah adalah al-mu'min. Bisa dipahami ya? Nah, ini untuk haknya Allah, berarti Allah yang membenarkan. Tapi kalau kita mukmin, ya selain kita membenarkan apa yang Allah katakan, maka ada bentuk pengucapan, ada bentuk perbuatan. 3 harus terkumpul minimal. Ya, dari yang dasar-dasarnya atau yang pokok-pokoknya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi bedakan ketika mukmin disematkan kepada Allah begini artinya, ketika mukmin disematkan kepada hamba begini. Walaupun lafadznya sama. Tapi terkadang ya berbeda ditinjau dari konteks kalimatnya. Lanjut, maka Allah akan berkata, sadaqa abdi la ilaha illa ana la syarika li. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang hamba berucap la ilaha illallah wahdah la syarika lahu. Kemudian yang keempat, wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. Kalau yang pertama tadi ingat-ingat la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua la ilaha illallah wahdah. Yang ketiga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang keempat la ilaha illallah ya lahul mulku wa lahul hamd. Apa kata Allah? Sadaqa abdi, hambaku telah benar. La ilaha illa ana li al mulku wa li al hamdu. Memang tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali aku, kata Allah. Aku memiliki kekuasaan, kerajaan, dan aku memiliki segala macam pujian. Kemudian yang kelima, apabila si hamba berkata la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, agak panjang, la wala haula wa la quwata illa billah. Apa kata Allah? Sadaqa abdi, maka hambaku telah benar. Sekali lagi ini ada bentuk apa? Tasdik. Apa tasdik? Membenarkan. Karena Allah adalah al-mu'min. Ya, kalau kita lihat ya banyak zikir itu tidak lepas dari kalimat la ilaha illallah. Ya, banyak apalagi zikir pagi dan petang. Sekali lagi jangan pernah tinggalkan, ya dawamkan terus walaupun memang hukumnya mustahab, tapi ya luar biasa di dalam memberikan ketenangan, penjagaan dan seterusnya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang berzikir. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan kurang lebih ada 70 faedah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan barang siapa yang diberi rezeki untuk membaca ini semua ketika matinya ya di menjelang wafatnya, maka neraka tidak akan menyentuh dia. Ya, dibaca zikir ini ketika ya mengalami apa? Kematiannya, maka Allah akan berjanji neraka tidak akan menyentuhnya. Maka dari sini kita perhatikan makna mukmin ada bentuk tasdiq. Apa tasdiq? Membenarkan. Ya. Mafhum? Dan yang dibenarkan juga ucapannya, kemudian orang-orang juga
yang bersaksi akan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kita bawakan ya tafsir dari Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah min asma'ihi al-mu'min. Ibnu Qayyim berkata termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mu'min dalam kitabnya Al-Madarij As-Salikin. Wa huwa fi ahadi tafsirain adalah Al-Musaddiq. Maka dia pada salah satu dua tafsir bermakna Al-Musaddiq. Itu tafsir yang pertama, Al-Musaddiq berarti yang membenarkan. Nanti tafsir yang kedua Al-Mu'ammin. Mu'ammin itu yang memberi keamanan. Jadi dua tafsirnya. Ya, mukmin dua punya tafsir. Yang pertama apa? Musaddiq. Apa musaddiq? Yang membenarkan. Nanti yang kedua yang bermakna mu'ammin. Mu'ammin itu yang menjaga keamanan. Dua maknanya. Ya, ini apa? Dua makna. Dan ini tidak bertentangan dengan makna yang dibawakan oleh Mujahid. Ya, karena walaupun Mujahid lafaznya cuma memberikan tasdiq, tapi ada lawazimnya. Ya, yaitu Allah juga mentasdik, membenarkan orang-orang yang jujur dalam bentuk apa? Dikasih bukti-bukti dan juga bentuk penjagaan. Jadi tidak ada kontradiksi antara tafsir yang dibawakan Ibnu Qayyim dengan yang tadi dari Mujahid rahimahullah ta'ala. Karena sekali lagi ya, segala sesuatu itu bukan hanya intinya saja, tapi kita lihat lawazim yang mengiringnya. Ketika Allah membenarkan si hamba, maka sudah konsekuensinya Allah juga menjaga dia. Misalkan para anbiya nanti berdakwah, membawakan kalimat-kalimat la ilaha illallah, mengajarkan umatnya la ilaha illallah. Selain Allah membenarkan apa yang mereka dakwahkan, maka Allah juga menjaga keamanan mereka. Lihat aja para anbiya, apakah tidak dijaga keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tetap dijaga. Walaupun memang ada yang dibunuh karena hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat perjuangan para anbiya, maka mereka juga diberikan keamanan, penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika dibakar, diamankan oleh Allah, dijaga. Ya. Allah katakan apa? Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kami katakan wahai api, jadilah engkau dingin dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Ya, Nabi Musa dikejar oleh siapa? Fir'aun. Kemudian disuruh untuk memukulkan tongkatnya, kemudian terbelahlah apa? Laut. Ya, dan semua lihat bagaimana para anbiya ditolong, diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya. Jadi tidak ada kontradiksi kalau tafsir tadi Mujahid membawakan surat Ali Imran ayat 18 ada mana tasdiq. Tapi sekali lagi tasdik ini memang intinya, tapi mengitari juga lawazim. Lawazim itu konsekuensi. Ketika Allah membenarkan si hamba, maka Allah juga yang akan menjaga dia dari segala macam ketakutan, kekhawatiran, ya dan seterusnya. Tapi terkadang iman kitanya yang apa? Kecil. Nanti kalau saya sampaikan begini lagi, aduh, jangan dulu dah. Ya, nanti kalau saya ngomong, waduh, repot nanti kabur semua lagi manusia. Ya, ini kan menunjukkan ya ada kelemahan apa? Iman itu. Masih suka cinta terhadap dunia. Nanti di bab cinta terhadap dunia itu bisa masuk syirik kecil. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lebih mengedepankan dunia ketimbang bentuk ketaatan kepada Allah, jatuhnya syirik kecil. Ya, dalam mahabbah. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka syirik kecil ini kata Nabi ya, termasuk akhwafu ma akhafu alaikum. Yang paling aku takutkan terhadap kalian yang menimpa kalian itu apa? Syirik kecil. Kenapa? Karena syirik kecil ini bisa menjatuhkan derajat si hamba yang tadinya mungkin dia sudah capek untuk melengkapi yang mustahab, melengkapi yang wajibat, nggak taunya ada syirik kecil, jatuh lagi kembali ke mana? Asal iman. Karena yang menjatuhkan ya derajat ya kamal iman yang wajib adalah syirik apa? Kecil. Makanya dia termasuk perkara yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW menimpa umatnya. Assalamualaikum. Semoga Allah jaga kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Ya, dan ini ya banyak terjadi tengah-tengah kita. Makanya sekali lagi pentingnya belajar dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari segala macam bentuk kesyirikan. Ya, kita lanjutkan.
Makna yang pertama adalah musaddiq, artinya alladzi yusaddiqus shadiqin, yaitu zat yang membenarkan orang-orang yang jujur. Bima yuqimu lahu min syawahid sidqihim, dengan cara Allah menegakkan bagi mereka dari bukti-bukti kejujuran mereka. Intinya musaddiq berarti membenarkan orang-orang yang jujur. Fahuwa alladzi saddaqa rusulahu, dan dialah zat yang membenarkan rasul-rasulnya, wa anbiya'ahu, dan nabi-nabinya, fi ma ballaghu an, terhadap apa yang telah mereka sampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh para anbiya dibenarkan oleh Allah. Bukan hanya risalahnya, tapi orangnya juga dibenarkan oleh Allah. Nanti juga dalam bentuk yang kedua, yaitu mu'ammin, penjagaan. Allah jaga mereka. Wa syahida lahum bi annahum shadiqun, dan Allah bersaksi untuk mereka bahwasanya mereka betul-betul orang shadiq, orang jujur, biddalail, dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti. Ya, jadi kalau memang dia ngaku jujur, seharusnya kasih apa? Bukti gitu. Ya. Dan bukti alhamdulillah jelas, bisa dikaji, bisa ditelaah, bisa dicari. Misalkan dia mengatakan ya bahwasanya orang yang melakukan syirik besar itu tetap muslim, coba carikan buktinya. Ada nggak buktinya? Bisa dicari di dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kalamnya para sahabat, ada nggak? Ya kalau memang dia mau jujur, ya mafhum. Karena kejujuran itu ya nampak, nyata, bisa dicari, bisa diraih bagi orang-orang yang memang memiliki hati, bagi orang yang memang jujur, maka Allah akan ya bersaksi bahwasanya mereka adalah orang-orang jujur. Allati dala biha ala sidqihim, yang dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya mereka itu jujur, qadaan wa khalqa, baik dalam bentuk penetapan maupun takdir. Fa inna subhanahu akhbara wa khabaru sidq wa qawluhu haq annahu la budda ay yuriya al ibada minal ayati al afaqiyah wan nafsiyah. Karena sudah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menampakkan kepada hambanya dari ayat-ayat ufuk. Ufuk itu ya alam semesta, dan juga pada dirinya sendiri, bahwasanya di dalam hal tersebut ya ada bentuk pembenaran Allah terhadap orang-orang yang jujur. Ya, maksudnya misalkan kita sampaikan nih tentang perkara tauhid, anggaplah dia tidak mau terima secara ketetapan Allah berupa dalil-dalil. Ya, kita bisa lihat takdir Allah ke belakang. Ya, misalkan tentang kerajaan-kerajaan, bagaimana mereka dahulu disikapi oleh para ulama. Itu pun bukti juga. Misalkan orang-orang Turki Utsmani, memang Turki Utsmani asasnya dulu adalah Al-Quran dan hadis. Tapi ketika yang lebih mendominasi adalah syirik besar, mengagungkan kubur, atau bisa lihat mungkin Mekah atau Madinah zaman bahla, ya di Madinah banyak kuburan-kuburan dibangun dan seterusnya di zaman apa? Turki Utsmani. Tapi para ulama tidak ada yang mengatakan bahwasanya negeri Turki Utsmani ini adalah negeri Islam. Tidak. Ya, kembali lagi ke belakang, Tatar. Ya, walaupun dia panggil guru-guru ngaji, kiai-kiai, para ulama untuk mengajar, jadi imam, muadzin dan seterusnya di negeri-negeri apa? Jajahan Mongolia dan seterusnya. Tapi ketika masih menerapkan sistem Ilyasiknya, bapaknya Genghis Khan atau kakeknya, maka para ulama menegaskan mereka bukan negeri Islam. Ini bukti-bukti yang nyata dan ada. Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan bukan hanya melalui dalil-dalil Al-Quran atau hadis, bahkan dalam bentuk takdir, penetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya lihat sejarah. Makanya lihat sejarah. Ya balik lagi, lihat bagaimana Indonesia dulu sebelum datang Belanda. Ya mungkin dulu Hindu Buddha, kemudian masuklah apa? Islam. Maka betul-betul dihapus itu semua bentuk kerajaan-kerajaan, sistemnya diganti semua Al-Quran hadis. Diganti karena memang Islam itu punya ciri khas sendiri. Ya, Islam itu punya hukum sendiri, Islam itu punya ibaratnya ekonomi sendiri, sistem sendiri dan seterusnya. Maka ketika ini dijajah atau dikalahkan oleh Islam, maka ya kerajaannya asasnya adalah Al-Quran dan apa? Hadis. Sampai datang lagi mungkin Belanda yang ngacak-ngacak lagi dan seterusnya. Ya. Maaf, ini juga jadi bukti bahwasanya Allah tunjukkan kebenarannya lewat apa? Takdirnya yang telah berlalu. Ya, bisa dipahami ya. Maaf. Misalkan ada orang yang berdalilkan dengan ucapan Ibnu Abbas, yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufrun duna kufrin.
Lah sekarang yang ngomong siapa? Abdullah ibn Abbas. Kira-kira di masanya Abdullah ibn Abbas kerajaannya itu bentuknya apa? Al-Quran hadis atau kerajaan Romawi atau kerajaan Persia? Kerajaan Islam. Ya, berarti menunjukkan memang ketika itu ya kerajaannya, khalifahnya, khilafahnya yaitu Al-Quran hadis sebagai patokannya, sebagai rujukannya. Tapi ketika ada oknum-oknumnya, ya pejabat-pejabatnya atau hakimnya yang ternyata keluar dalam satu masalah, ya bukan semua masalah secara dominan tidak, tapi dalam satuan kasus, maka Abdullah bin Abbas berfatwa itu kufrun duna kufrin. Ya, jadi dilihat juga semuanya, jangan cuma lihat ucapan kufrun duna kufrin dalam berhukum dengan selain hukum Allah, kemudian dijadikan patokan semuanya. Nah, ini kan tidak fair namanya, tidak adil. Ya, rata-rata gitu orang yang tidak mau mengkaji secara utuh akhirnya mengambil yang mutasyabih. Itu yang dipegang terus, dipertahankan. Kemudian yang lainnya diapainnya, dibuang ujungnya. Itu sudah kelaziman. Ketika ada banyak akwal, ada banyak ucapan walaupun dari satu orang, ketika memang ada penyakit dalam hatinya, itu aja yang diambil sama dia. Dipertahankan terus, ya itu lagi yang dikirim, itu lagi yang dikirim. Perasaan gue udah bantah kemarin dari dulu. Lagi dikirim lagi, dikirim lagi, dikirim lagi. Ya antumnya juga bingung lagi, ngapain bingung, nggak usah bingung. Ya, lihat kalamnya para ulama secara jelas. Bahwasanya di sini tentang konteksnya apa. Ketika di sini konteksnya apa? Kan ada ketahuan. Bisa kita lihat, bisa kita lacak. Paham ya? Tapi ketika diambil cuma satu, akhirnya kalam yang lain pasti terbuang dah, otomatis sudah. Ya, padahal itu pun dari kalamnya para ulama. Atau misalkan ini mukmin untuk Allah, ini mukmin untuk hamba. Lah kita cuma ambil satu saja, ya nanti kalau Allah yang lain terbuang akhirnya. Ya, sekali lagi ini cara-cara orang-orang yang di dalam hatinya fihi zaid, di dalam hatinya ada penyimpangan. Nasallallahu alaihi wasallam. Khanifillah rahimani rahimakumullah. Itu kata Ibnu Qayyim, makna yang pertama adalah musaddiq. Apa musaddiq? Membenarkan. Siapa yang dibenarkan oleh Allah? Ya hamba-hambanya yang jujur dengan bukti-bukti, dengan dalil-dalil. Ya Allah Subhanahu wa taala arahkan dia, Allah bimbing dia ya untuk menunjukkan akan kebenaran ucapannya. Kemudian mana yang kedua? Kama anna min dalai ismi al-mu'min ya adalah ta'min al-khaif. Ta'min artinya memberikan pengamanan, memberikan penjagaan terhadap orang-orang yang takut. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam surat Quraisy, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, dialah Allah yang telah ya memberi makan mereka dari kelaparan dan menjaga mereka dari rasa takut. Mafhum, jadi mukmin di sini bisa bermakna amana. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, al-mu'min ay amana khalqahu min an yuzlimahum. Allah menjaga makhluk-makhluknya, hamba-hambanya dari sesuatu yang bisa menzalimi mereka. Itu mana yang kedua. Tafsir dari Ibnu Abbas, al-mu'min bermakna ta'min. Apa ta'min? Memberi penjagaan, memberikan ketenangan. Ya, sehingga dia tidak lagi takut, tidak lagi khawatir. Ya, coba kalau hati ini khawatir, kan khawatir tempatnya di hati. Takut. Coba kalau kita diam aja nggak minta bantuan sama Allah, udah stres banget. Ya, tapi kalau dia minta doa sama Allah, ya mungkin di saat itu tenang dia. Ya nanti setan datang lagi, kasih lagi rasa takut. Tenang, Allah mukmin. Allah yang akan menjaga dia dari rasa takut. Selama dia jujur minta perlindungan kepada Allah, maka Allah yang akan jaga dia. Ya, Allah yang apa? Akan jaga dia, Allah yang akan melindungi dia. Nah, ini dua arti dari kata apa? Mukmin. Pertama apa? Musaddiq. Apa musaddiq? Membenarkan. Yang kedua ta'min. Ta'min itu memberikan rasa aman. Ya, memberikan apa? Rasa aman. Karena itu memang kelaziman itu. Ya, memang intinya sekali lagi ya, dari dua tafsir ini yang jadi inti adalah membenarkan. Adapun ta'min lawazimnya. Tapi itu sudah melekat. Ketika ya memberikan pembenaran, penjagaan, maka ya hasilnya Allah akan melindungi dia, Allah akan memberikan rasa aman kepada dia.
Makanya dulu pas lagi podcast itu ya berimanlah, kalau mau aman iman. Kalau mau aman apa? Iman. Ya, kalau mau aman maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Al-Baqarah ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan. Apa itu bunyi ayatnya? Surat Al-Baqarah yang setelah dikeluarkan dari surga itu, ada ingat dalilnya? Coba. Surat Al-Baqarah 28. Qulna bitu minha jami'a, kami katakan turunlah kalian semua dari surga semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka adapun datang kepada kalian dariku huda, petunjuk. Ya, petunjuk berarti apa? Ilmu. Maka tugas kita adalah membenarkan, mengimaninya. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, berarti mengimaninya, membenarkannya, maka Allah katakan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka quote hari ini, malam ini, kalau mau aman apa? Iman. Kalau mau aman apa? Iman. Gitu. Ya, aman dari rasa takut, aman dari azabnya Allah, aman dari siksanya Allah, maka solusinya adalah iman. Ya, kalau ditanya dalilnya Al-Baqarah tadi ayat 28. Fa imma apa? Ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih, karena yang jaga Allah Subhanahu wa taala. Yang jaga siapa? Langsung Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, karena mungkin lemah imannya kita, akhirnya ya ibaratnya bukan ragu, tapi apa? Rasa percaya itu kecil juga. Benar nggak datang ini pertolongan Allah? Nanti begini lagi, habis lagi urusannya lagi, punya sekolahan lagi. Ya, nanti nggak ada yang daftar lagi. Itu setan kadang masuk ya. Antum ngomongin ini mulu lagi, ntar nggak ada yang daftar lu. Iya bener, nggak ada yang daftar. Ngomongin gini mulu nanti ya kabur muridnya, benar kabur muridnya. Ya, tapi Allah yang jaga, Allah yang akan lindungi, Allah yang akan berikan keberkahan, dan Allah yang akan membuktikan nanti ya dari sebuah kejujuran. Harus percaya, harus yakin bahwasanya Allah Al-Mu'min, yang maha membenarkan dan juga memberikan rasa apa? Rasa aman. Mufhum ya? Itu kalau pengen nyari murid banyak mah gampang aja ya. Kita nemplok sono, insya Allah ya banyak job. Nemplok burung, kayak burung kan nemplok sana. Burung aja sih sebenarnya juga nggak mau nemplok sembarangan kan. Ini mah pramuka, tahu pramuka? Di sana senang, di sini senang, ya. Di mana-mana hatiku senang, ya. Tralala terus. Tanpa memperhatikan ini dan itu, ya, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, mata'ud dunya qalil, perhiasan dunia itu apa? Kecil. Ya, ketenaran juga kecil. Ya, berapa lama sih orang akan tenar? Ada masanya orang tenar itu. Ya, nggak akan lama. Kalau yang dicari adalah ketenaran, yang dicari adalah mad'u, yang dicari adalah banyaknya pengikut. Assalamualaikum. Masih panjang ini ya, berbicara tentang buahnya, tapi tadi sudah mencakup yang kita jelaskan, termasuk buah mengimani nama Allah Al-Mu'min. Jadi jangan khawatir, Allah yang akan membenarkan, Allah yang akan menjaga dia. Ya, intinya kita paham tadi arti mukmin, musaddiq, membenarkan dan memberikan rasa aman. Buahnya ya bisa dipikirkan sendiri ya, sebagaimana tadi telah disampaikan. Kemudian yang terakhir biar cepat ya, nama Allah As-Sadiq. Ya, ini datang dalam satu ayat juga, yaitu surat Al-An'am 146. As-Sadiq, dalilnya surat Al-An'am ayat 140 berapa? Nah, ketika Allah katakan kadzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Yang demikian itu kami balas mereka karena ya mereka melampaui batas.
dan sungguhnya kami shadiqun. Ya, kami di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk nama Allah adalah As-Shadiq. Artinya apa? As-Shadiq fi wa'dihi. Allah itu maha benar dalam janjinya. Wa wa'idihi, dalam ancamannya. Wa fi kulli ma yukhbiru bih, dan pada segala sesuatu yang Allah kabarkan. Itu arti dari shadiq. Jadi apa artinya? Allah maha benar. Apanya yang maha benar? Ucapannya, janjinya, ancamannya, dan semua yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan wa'dallahi haqqa, janji Allah adalah hak. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang paling jujur dari Allah ucapannya. Ya, jadi kalau Allah katakan orang musyrik finnar, tempatnya di neraka, ya, atau Allah tidak akan mengampuni pelaku syirik besar, ya hak itu. Ya, kalau Allah janjikan para muttaqin tempatnya di surga, maka itu hak. Ya, kalau Allah akan tolong orang-orang yang beriman, itu hak. Kalau Allah akan melantarkan orang-orang yang mendustakannya, itu adalah hak. Ya, dan seterusnya. Yang penting kita pahami kaidahnya. Shadiq, nama Allah mengandung makna Allah itu benar, ya, dalam ucapannya, janjinya, ancamannya, apa yang Allah kabarkan, dan seterusnya. Ya, maka Allah itu shadiq, maha benar. Ya, maka orang awam aja ngerti ya, ketika baca Al-Quran selalu ditutup dengan Shadaqallahul azim. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Mafhum? Ya, jadi jangan khawatir, jangan takut ya, walaupun mungkin terseok-seok, pasti janji Allah hak. Ya, mafhum? Balasan Allah juga hak, surganya Allah juga apa? Hak, ya, dan rasulnya juga hak, ya, risalah yang dibawa juga hak, ya, tauhid yang Allah bersaksi mafhum adalah hak, ya, dan seterusnya. Itu benar karena yang bersaksi adalah Allah, karena Allah adalah shadiq, yang maha benar. Semoga ini bisa menjadi bahan bakar kita. Sekali lagi, kemarin di akidah wasitiyah memang inti dari ibadah adalah tauhid uluhiyah. Tapi tauhid uluhiyah ini, ibadah ini bisa berjalan, bisa kencang lajunya diiringi dengan tauhid rububiyah dan tauhid apa? Al-asma wa sifat. Jadi jadi motornya, jadi bahan bakarnya supaya kita bisa merealisasikan hikmah penciptaan, yaitu rububiyah dan juga uluhiyah, penghambaan, ya, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga bisa dipahami dua nama ini, Al-Mu'min dan apa? As-Shadiq. Fadhal, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang sadaqah itu di tasdid juga. Dia men? Di tasdid juga. Di tasdid juga. Coba nanti dicari. Sebenarnya nggak ada nas ketika akhir dari Al-Quran atau membaca Al-Quran. Shadaqallah. Tapi kalau didawamkan, ya, didawamkan itu dijadikan satu rutinitas. Ini tidak ada dalilnya, Pak. Tapi kalau satu waktu dia baca mungkin relate dengan kehidupan dia, ya, boleh saja dia bilang shadaqallah. Tapi kalau dijadikan pendawaman, dawam itu melanggang terus menerus. Pokoknya kalau baca Al-Quran selesai shadaqallah. Maka ini Allah alam tidak ada dalilnya. Tapi kalau sesekali mungkin dia baca ayat ini, ya, terus wah ini relate sekali dengan kehidupan saya, ya, sungguh benar apa yang Allah katakan. Cuma kan orang Arab bilangnya pakai bahasa Arab, jadinya apa? Shadaqallahu azim. Tapi kalau kita orang Indonesia, ya, paling bilangnya maha besar, maha agung, maha benar apa yang Allah katakan. Misalkan ayat apa gitu antum baca, ternyata ini apa? Relate gitu. Ya, dulu ada statusnya Syekh siapa itu, tolong hadirkan kepada saya gitu satu ayat yang itu sangat berpengaruh pada dirimu. Wah, bikin status dia, anak kasih satu ayat, diposting sama sayanya banyak, ayat dari ini punya anak diposting juga sama dia, alhamdulillah. Jadi dia bikin kayak apa, sayembara lah ya di status, kata sayanya tolong kirim kepada saya satu ayat yang mempengaruhi hidupmu. Ya, pasti semua kita punya apa, pengalaman itu ya, ketika dia mendapatkan hidayah,
ya mungkin ada satu ayat yang paling berkesan buat dia. Ya, misalkan apa gitu, kayak kasusnya siapa? Fudail ibn Iyad, surat Al-Hadid. Apa bunyi lengkapnya? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi, terus wa ma nazala minal haqq. Terus surat ayat Al-Hadid ayat berapa tuh? Hah? Coba. Alam ya'ni lil ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang bagi orang-orang yang beriman sesuatu yang membuat hati mereka jadi lunak gitu, dengan menyebut Allah atau berzikir kepada Allah, dan apa yang turun dari al-haq, dan janganlah jadi seperti orang-orang yang diberi Alkitab kemudian panjang masa berlalu membuat hati mereka keras. Ya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ya, ketika mendengar ayat ini langsung tersungkur jatuh. Atau contohnya Umar bin Khattab, surat apa? Toha. Ya, Toha. Atau yang lain. Nah, itu bisa, ya mungkin dia katakan sungguh benar. Ya, janji Allah sungguh benar, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, boleh nanti di grup kali kasih untuk ayat yang paling apa? Berkesan buat pelajaran juga yang lain, buat ibrah. Ya, ini ayat ini misalkan. Ya, atau surat Al-An'am tuh bagus yang bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Ayat berapa itu? Al-An'am 28. Ya, karena dulu kadang ya namanya manusia, gue pengen beginilah kalau udah beginilah. Udah begitu malah nggak begitu. Ya, atar gue taubat lah kalau udah beginilah. Sudah dibeginin malah balik lagi. Pas lagi baca ayat ini lagi, pas baca artinya, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Jadi orang-orang kafir nanti ketika di akhirat, ya duhai kiranya aku dikembalikan ke dunia, ya aku akan beramal soleh, kata dia. Kata Allah, walaupun lu dibalikin imannya, dibalikin kembali ke dunia, balik lagi mengerjakan apa yang dilarang, kamu tuh dusta. Ya langsung kayak terpukul apa namanya, hati. Iya ya, sering banget kayak begini ya. Nantilah kalau gue udah kaya, ya gue pengen menuntut ilmu. Udah kaya, nggak lupa nih, nggak nuntut ilmu. Ya nantilah kalau udah punya istri, saya semangat nih. Udah punya istri hilang. Ya nantilah kalau udah begini. Nah itu Allah cap sebagai apa? Dusta. Allah cap sebagai apa? Pendusta. Dan ini terkadang sering kita, ya ada yang seperti itu. Nantilah kalau sudah begini, nanti begini. Kalau sudah begini, nanti begini. Enggak taunya, enggak juga. Nah ini dicap oleh Allah sebagai apa? Pendusta. Assalamualaikum. Ya, ngeri ya. Boleh nanti kalau di grup dikasih ayat-ayatnya supaya jadi ibrah bersama. Allah a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.